Assalamualaikum Sobat Football United, jumpa lagi di Football United, channel ringan amatiran ala gua, Erik ten Hag. Setelah kemenangan Manchester United, kemenangan telak menghadapi Chelsea 4-1, kemenangan penting musim ini karena memastikan Manchester United mendapatkan tiket Liga Champions musim depan, tiket yang tidak didapat oleh Manchester United musim lalu ya, sehingga Manchester United musim ini berlaga di Europa League, tapi musim depan kembali ke habitat semestinya, yaitu adalah ke Champions League. Selain itu juga kemenangan ini penting karena membuka peluang Manchester United untuk bisa finish di peringkat ketiga, menyalip Newcastle. Yang menurut gua ini hal yang menunjukkan adanya progres di proses yang dibangun oleh Erik ten Hag sejauh ini. Oke. Gua ambil dari manunited.com. Erik ten Hag memberikan pendapat kalau ini merupakan langkah yang sangat penting bagi Manchester United setelah sang manajer ini secara sukses mengarahkan, mendampingi klub ya kembali kemana seharusnya. Manchester United menang telak 4-1 menghadapi Chelsea dengan gol dari Casemiro, Anthony Martial, Bruno Fernandes dan juga Marcus Rashford. Kembali ke mana seharusnya ya, Erik ten Hag mengatakan kalau ini sangat penting untuk bisa finish di 4 besar. Klub ini seharusnya berada di Liga Champions dan ini tidak mudah di Premier League. Ini merupakan kompetisi yang keras, yang kuat dengan banyak tim berkompetisi untuk hal tersebut dan kita sukses melakukannya. Jadi kita memiliki musim yang bagus, yang baik. Sepakat gue musim ini, kalau mungkin ada Sobat Football United atau fans Manchester United berharap Manchester United ada di peringkat yang lebih tinggi dengan permainan yang mungkin lebih atraktif, antara ya dan tidak, gue sepakat. Kita tentu saja fans menginginkan ya hal yang positif dan juga secara konsisten. Tapi di sisi lain gue juga harus melihat kembali lagi ya, ini masih musim pertama dari Erik ten Hag, masih banyak pemain baru, pemain yang beradaptasi dengan sistem yang berbeda juga, gaya permainan, visi yang berbeda dari Erik ten Hag. Ini bukan musim yang mudah juga bagi Erik ten Hag. Di awal musim banyak pemain senior yang kontraknya selesai, ada banyak pemain yang menggantikan posisi dari pemain-pemain tersebut ya kan, beradaptasi lagi di situasi yang baru di klub. Lalu juga bagaimana dinamika yang ada di klub Manchester United dari pre-season yang tidak bisa utuh, ada beberapa pemain yang absen, termasuk juga Cristiano Ronaldo yang dramanya bergulir terus sampai dengan akhir tahun ya kan, sebelum akhirnya memutuskan meninggalkan klub, selesai dengan Manchester United. Ini kan dinamika yang menurut gua sangat-sangat sebenarnya punya potensi untuk mengganggu tim sih, tapi Erik ten Hag sebagai nahkoda mampu membuat fondasi yang menurut gua sejauh ini cukup kuat ya di Manchester United. Lalu setelahnya ada badai cedera juga kan, itu dari internal klub, budget yang minim, belum lagi proses penjualan klub. Ini nggak mudah loh. Musim ini tuh musim yang banyak sekali gejolak, sehingga ya tentu saja ada juga pengaruhnya ke penampilan di atas lapangan. Tapi Erik ten Hag mampu menjaga itu semua secara umum. Itu baru dari internal, belum dilihat dari eksternal. Bagaimana tim-tim lain pun juga ingin mendapatkan tiket 4 besar ya kan. Dan dengan situasi masing-masing ya, ternyata Manchester United ini yang berhasil untuk mengamankan tiket Liga Champions. Tentu saja 4 tiket sudah diamankan oleh Manchester City, Arsenal, Manchester United dan juga Newcastle. Lalu komentar pertandingan, Erik ten Hag mengatakan ini merupakan pertandingan terbuka ya. Saya pikir mereka sudah mempersiapkan untuk musim depan. Jadi mereka ini relax, artinya Chelsea dengan lebih terbuka. Ini selalu sulit untuk menghadapi lawan ya, dan mereka menciptakan beberapa banyak peluang, tapi juga membuat banyak space untuk kita melakukan break ataupun juga transisi. Sejujurnya kita seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol. Ini bukan pertandingan saya, ini terlalu terbuka. Kita harus bertahan lebih baik dan tidak membiarkan mereka memiliki banyak peluang. Dan juga ketika melakukan transisi atau serangan balik ya, kita seharusnya bisa menciptakan gol lebih banyak. Kita seharusnya bisa lebih baik, tapi tentu saja akhirnya kita tidak komplain tentang hal tersebut. Kita berada di top 4
Dan ini merupakan hal yang paling penting malam ini. Ini pujian yang besar bagi semua pihak di klub. Sepakat gua. Oleh karena itulah gua nggak mau terlalu memberikan komentar yang berlebihan. Oke, tentu saja ada A, B, C, tapi gua nggak mau fokus di sana. Yang ingin gua fokus adalah 4-1 kemenangan telak menghadapi Chelsea yang punya pemain-pemain kemampuan kualitas individu yang sangat tinggi, pemain-pemain mahal. Ada beberapa peluang yang mereka ciptakan, ada beberapa kehilangan konsentrasi yang Manchester United lakukan, terutama di babak pertama di lini pertahanan. Tapi bagaimana lini depan menurut gue juga secara efektif ya, mencetak 4 gol itu di suatu pertandingan sepak bola merupakan hal yang besar, apalagi di Premier League. Dan yang paling terpenting adalah ya mendapatkan tiket Liga Champions musim ini. Itu yang penting. Soal lain-lain menghadapi Fulham ataupun Manchester City di final itu menurut gue selanjutnya, karena Erik ten Hag selalu mengatakan Manchester United ini berjalan dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Spirit yang juga tinggi, Erik ten Hag mengatakan saya sangat nyaman di sini, tapi saya ingat setelah pertandingan kedua menghadapi Brentford, ini sangat berat. Tapi ya, saya pikir kita membangun sebuah tim. Ini merupakan spirit yang bagus. Kita bekerja dengan sangat baik di lapangan latihan dan kita mendapatkan hasilnya. Kita berkembang lebih baik lagi dan saya pikir kita berada di arah yang benar. Dan saya tahu kita masih belum berada di sana, di mana di tempat yang kita inginkan, tapi sekarang kita kembali ke Champions League. Ini merupakan saya pikir hal yang sangat penting. Kita harus melakukannya, karena kalau Anda ingin sukses, Anda harus berada di Champions League. Yang sepakat gue, jika ingin sukses harus berada di Champions League, karena di Champions League itulah kesempatan untuk bisa berkompetisi dengan tim-tim terbaik di Eropa ya. Tentang, ya Erik ten Hag mengatakan seharusnya bisa lebih kejam dalam tanda kutip di pertandingan tadi. Organisasi secara pertahanan ya lebih bagus di babak kedua. Kita lebih compact dan juga lebih membuat keputusan-keputusan yang baik dibandingkan di babak pertama. Di babak pertama kita memiliki masalah. Mereka datang di antara garis-garis kita, tapi sejujurnya mereka bermain tanpa tekanan. Mereka bisa terus ke depan dan Anda bisa melihat hal tersebut. Ya, sepakat gue, Chelsea sudah tidak ada tekanan lagi. Mereka tidak akan kemana-mana, yang maksud gue di papan klasemen gak akan ke Eropa juga ataupun ke lebih bawah lagi. Jadi mereka sebenarnya tampil lepas, dan itu yang ditunjukkan sebenarnya oleh para pemain Chelsea. Mereka sebenarnya di awal pertandingan tampil tanpa beban. Dan ini berbeda dengan Manchester United di mana bebannya sebenarnya lebih ada, karena Manchester United membutuhkan sesuatu dari pertandingan tadi, membutuhkan setidaknya 1 poin. Dan itu terlihat betul di pertandingan ya, di babak pertama maupun juga di babak kedua. Ini selalu sulit untuk bermain menghadapi tim seperti ini. Tentu saja mereka ingin menang, tapi mereka juga terbuka ya. Lalu setelahnya Anda harus menyerang mereka. Anda harus mengambil keuntungan dari banyaknya ruangan yang Anda dapatkan. Tapi tidak selalu itu berhasil. Gol yang kedua ini sangat terlambat di babak pertama. Saya pikir itu seharusnya bisa lebih awal. Ya, Erik ten Hag mengatakan demikian, gue sepakat. Tapi di sisi lain juga harus diperhatikan, Chelsea juga memiliki beberapa peluang loh ya di babak pertama. Hari Ahad tetap penting. Ini penting, Ahad. Kita masih bisa finish di peringkat ketiga di Liga. Ini merupakan penting untuk bisa tetap ya memiliki fokus dan juga tidak cedera. Jadi ini memberikan kita banyak hal yang bagus ya untuk hari Ahad, tapi kita juga memiliki home record atau rekor pertandingan home yang baru. Ini merupakan sejarah bagi Manchester United kalau kita bisa melakukannya. Jadi ini merupakan pertandingan yang penting. Kita ingin memenangkan pertandingan tersebut. Jadi Erik ten Hag tetap ingin menang pertandingan menghadapi Fulham. Oleh karena itu nampaknya ya rotasi belum akan dilakukan dari awal setidaknya, karena Erik ten Hag tetap ingin meraih kemenangan. Menurut gue penting mentalitas seperti ini. Gue tahu sepekan kemudian kita ada final Piala FA, tapi bagaimana sebagai tim yang besar dengan proses yang terus mengarah ke hal yang baik ya,
kemenangan ini penting, kemenangan demi kemenangan ini penting. Rotasi iya, gue tahu, tapi juga tujuan pertama itu bukan rotasi menurut gue, tetap harus meraih kemenangan. Karena dengan kemenangan itu Manchester United bisa finish di peringkat ketiga, bisa memiliki rekor pertandingan kandang yang juga bagus. Ini bisa menambah percaya diri tim, dan menurut gue ini spirit ini sangat penting untuk menghadapi final Piala FA. Oke, secara teknis iya, tapi jangan lupa di pertandingan final non teknis itu juga memainkan peranan yang sangat penting. Ketika Manchester United bisa mendapat hasil-hasil positif ya menuju final, menurut gue ini bisa menjadi bekal paling tidak secara mental para pemain untuk nanti dipraktekkan, diimplementasikan di final itu. Jadi menurut gue sepakat seperti yang Erik ten Hag katakan, hari Ahad menghadapi Fulham ini tetap penting, tetap harus menatap, mencari, mengincar kemenangan. Mengenai rencana transfer, Erik ten Hag mengatakan, saya pikir ini merupakan pekerjaan saya untuk terlibat. Jadi iya, kita harus bekerja di squad. Dan Anda telah mengatakan ya, pekan depan ini akan menjadi sangat besar dan juga sangat besar sekali. Dan kita harus melakukan segalanya di kekuatan kita. Ini tidak akan mudah, tapi ya, kita harus bisa mempersiapkan dengan baik dan memberikan kita peluang yang besar juga untuk bisa mendapatkan piala tersebut. Kita memiliki peluang yang besar dan Anda tidak Anda tidak sering mendapatkan kesempatan tersebut. Lalu tentu saja kita juga bekerja di background. Lalu kita akan bergerak ke musim depan, tapi itu masih jauh. Jadi Erik ten Hag melihat musim depan itu masih terlalu jauh ya. Karena masih ada 2 pertandingan lagi musim ini yang harus diselesaikan oleh Erik ten Hag. Sekalipun Erik ten Hag juga mengakui dia akan terlibat di pembangunan skuad musim depan, tentu saja. Dan gue yakin juga sudah mulai dirintis sebenarnya ya, dengan tim kepelatihannya. Sektor-sektor mana saja yang harus diperkuat, sering diinformasikan juga kan ya, di berbagai media. Di Football United pun juga demikian, posisi-posisi mana yang akan diperkuat. Dan Erik ten Hag melihat pekan depan final Piala FA merupakan kesempatan besar ya untuk bisa menambah trofi lagi. Tentu saja itu yang akan dituju, targetnya demikian, dan gue harapkan bisa diraih. Kenapa tidak? Walaupun banyak mungkin sobat Football United, kalau gue ngeliat dari komentarnya, terima kasih komentarnya sebelumnya, yang mungkin agak pesimis, tapi menurut gue ya ini final, segala sesuatunya bisa saja terjadi. Dan apa yang akan terjadi di final itu juga tergantung dari apa hasil di hari Ahad nanti menghadapi Fulham. Kalau kemenangan bisa diraih, kalau pemain tidak ada yang cedera, jadi harus ada keseimbangan di sana kalau gue ngelihat. Bukan hanya menjaga pemain tidak cedera terus disimpan semuanya, itu juga menurut gue nggak tepat ya. Karena ball feelingnya ya kan, lalu juga rasa lapar bermain di atas lapangan ini dihentikan, dan sering sekali ini tidak bagus. Karena pemain itu juga butuh spirit ya, yang berkelanjutan dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Jeda juga lumayan ya, sepekan ya kan. Jadi menurut gue partai atau pertandingan di hari Ahad nanti menghadapi Fulham tetap penting. Kurang lebih demikian konferensi pers dari Erik ten Hag setelah pertandingan menghadapi Chelsea. Erik ten Hag melihat ini kemenangan yang sangat penting, langkah yang sangat penting bagi Manchester United untuk bisa kembali ke Champions League. Dan seperti yang gue katakan, ini merupakan target utama Manchester United musim ini, di musim pertama Erik ten Hag, dengan segala dinamikanya yang terjadi musim ini. Mungkin sobat Football United ada beberapa yang lupa karena terkonsentrasi ke pertandingan demi pertandingan dan tidak melihat perjalanan tim ini, bagaimana di pertandingan pertama kalah di kandang sendiri, pertandingan kedua pun juga demikian, pre-season yang tidak komplit ya kan, ada beberapa pemain bahkan bergabung tidak dari awal. Lalu apa yang terjadi di tengah musim, ada pemain yang cabut, cedera di beberapa pemain kunci, dana yang minim ya kan, ketatnya jadwal, kedalaman skuad yang kurang dalam, dan lain-lain. Tapi dengan segala itu semua, Manchester United berhasil mendapatkan tiket Liga Champions, bahkan memiliki peluang untuk finish di 3 besar. Ini hal yang gue secara pribadi gue syukurin banget, gue sangat nikmati sekali, dan semoga tentu saja harapannya bisa menutup musim ini dengan lebih kuat lagi ya, dan menatap musim depan dengan lebih optimis lagi. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut sobat Football United? Ada komentar seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.